Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu Sehat luar oleh biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, hari ini Ibu sangat senang sekali anak-anak bisa bertemu dengan kalian dan melakukan pembelajaran meskipun dengan melakukan pembelajaran daring. Tapi hal ini tidak mematahkan semangat kalian ya untuk menuntut ilmu. Mana ini suaranya? Iya, Bu. Ah, ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita melakukan aksensi dulu ya. Ella Kristina. Hadir, Bu. Ya. Mbak Mima. Hadir, Bu. Mbak Ayu. Hadir, Bu. Mbak Rizka. Mbak Hadir, Rizka Bu. belum hadir. Oh iya, hadir. Mbak Nisa sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, sekarang Ibu sebelum memasuki pembelajaran, Ibu punya game tebak gambar namanya. Mau ya main bersama-sama? Mau ya anak-anak? Bu. Oke. Nah, Ibu akan membuka dua kartu untuk clue-nya ya. Bisa nanti cepet-cepetan menjawab ya. Kalau sudah membuka clue 1 atau 2, nanti kalau sudah tahu silahkan dijawab. Oke? Oke. Oke, sekarang ini sudah ada yang tahu? Clue pertama. Gambar apa? Clue yang kedua gambar apa? Ayo. Silahkan ditebak. Ayam, Bu. Betul sekali, ayam. Ayam ya. Oke, sekarang yang kedua. Ini clue yang pertama. Gorila. Belum tepat ini. Ayo, apalagi yang lainnya mana? Oh, itu monyet, Betul Bu. sekali, monyet. Oke. Sekarang kita memasuki pembelajaran ya anak-anak, langsung saja. Sudah konsentrasi kan? Sudah semangat semuanya? Sudah. Oke, nah hari ini kita akan membahas materi terkait mengenal jenis produk pada bursa efek. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama, siswa diminta untuk mengetahui dan memahami definisi dari pasar modal. Yang kedua adalah siswa diminta untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis pasar modal. Dan yang ketiga, siswa diminta untuk mengetahui dan memahami manfaat pasar modal. Dan yang terakhir adalah siswa diminta untuk mengetahui dan memahami terkait jenis-jenis dari saham. Sekarang kita masuk ke definisi pasar modal. Kira-kira kalian ada yang sudah pernah dengar apa belum? Pasar modal itu apa? Belum. Belum. Oke, Ibu jelaskan ya, didengarkan dengan baik, diperhatikan. Apabila menurut kalian penting, silakan dicatat. Nah, pasar modal merupakan pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana di dalamnya terdapat aktivitas penjualan dan pembelian surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya yang diciptakan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta yang memanfaatkan jasa komisioner, underwriter, dan juga apa, ada yang tahu? Perantara. Oke,
Dari sini paham ya? Kalau paham, Ibu lanjut. Paham. Oke. Paham. Sekarang lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, ada jenis-jenis pasar modal. Nah, pasar modal ini ada 4 ya anak-anak. Bisa dilihat di slide-nya. Oke, ada 4. Yang pertama ada pasar perdana, yang kedua ada pasar sekunder, yang ketiga ada pasar paralel, dan yang keempat ada pasar keempat. Nah, di antara pasar-pasar jenis pasar ini, kira-kira yang diperdagangkan sama apa tidak? Sama apa tidak anak-anak? Tidak, Bu. Kurang tepat ya Mbak Nisa. Oke, Ibu jelaskan. Bagus, sudah bisa mengutarakan jawaban. Nah, di dalam jenis keempat jenis pasar modal ini yang diperdagangkan itu sama, yaitu instrumen pasar modal. Yang membedakan hanya pelakunya dan juga transaksinya. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama ada pasar perdana. Nah, pasar perdana di sini pelakunya adalah emiten dengan investor yang melakukan transaksi pembelian saja. Nah, yang kedua pasar sekunder. Pasar sekunder ini pelakunya adalah sesama investor yang melakukan transaksi penjualan maupun pembelian. Yang ketiga ada pasar paralel, di mana di dalamnya itu pelakunya adalah anggota bursa dengan investor. Tapi di dalam pasar paralel ini harganya itu ditetapkan oleh anggota bursa. Sekarang yang terakhir, pasar keempat merupakan jenis pasar yang pelakunya itu adalah sesama investor yang melakukan transaksi penjualan maupun pembelian. Tetapi di dalam pasar keempat ini hanya melayani orang-orang atau investor yang akan berinvestasi dalam jumlah yang besar. Dari sini paham ya anak-anak? Suara Ibu bisa didengar dengan jelas? Bisa, Bu. Jelas. Alhamdulillah. Bisa. Sekarang lanjut ya. Sekarang lanjut ke manfaat pasar modal. Nah, pasar modal ini memberikan manfaat untuk 3 pihak. Yang pertama bagi emiten, kemudian bagi investor, dan yang terakhir bagi pemerintah. Ibu akan menjelaskan manfaat bagi emiten dahulu. Yang pertama itu mendapatkan dana yang lebih besar. Dan yang kedua adalah memperkecil ketergantungan dalam meminjam bank. Mengapa demikian? Nah, karena apabila semakin banyak investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut, maka akan mendapatkan dana atau suntikan modal untuk perusahaan itu meningkatkan performanya, meningkatkan performa perusahaan. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Sekarang lanjut bagi investor. Nah, manfaatnya itu adalah mendapatkan keuntungan berupa capital gain dan juga dividen. Dan yang kedua adalah memiliki hak suara di RUPS. Dan yang ketiga adalah memiliki peluang berinvestasi di perusahaan secara bersamaan. Nah, poin pertama dan poin kedua ini Ibu akan menjelaskan. Capital gain itu apa sih? Pasti kalian masih asing terkait bahasa capital gain dan juga dividen. Capital gain itu merupakan kenaikan harga saham, sedangkan dividen itu merupakan pembagian laba perusahaan setelah satu periode. Sekarang yang kedua itu memiliki hak suara di RUPS. Merupakan RUPS itu rapat umum pemegang saham. Apabila kalian seorang investor, maka kalian akan ikut serta dalam rapat ini. Sekarang lanjut ke manfaat bagi pemerintah. Yang pertama yaitu pendapatan negara akan meningkat. Yang kedua adalah membantu menjalankan roda perekonomian. Mengapa demikian? Karena semakin banyak investor, maka semakin sukses pula perusahaan yang dituju. Nah, semakin sukses perusahaan, maka perusahaan tersebut akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, jadi dapat meningkatkan roda perekonomian. Sekarang yang ketiga adalah menarik investor luar negeri untuk berinvestasi di
dalam negeri. Paham ya anak-anak dimanfaat bagi pemerintah ini? Iya, Bu, paham. Suara Ibu masih terdengar jelas ya? Masih, Bu. Oke, sekarang lanjut ke jenis-jenis saham. Saham itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah berdasarkan cara pengalihannya. Yang pertama itu ada saham atas nama. Nah, di dalam saham atas nama ini di suratnya itu terdapat nama kalian. Jadi untuk mengalihkan ke pihak lain itu perlu mengurus syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan saham atas unjuk ini di dalamnya tidak terdapat nama kalian. Jadi untuk mengalihkan ke pihak lain itu perlu mengurus syarat atau ketentuan yang berlaku. Paham ya anak-anak? Halo. Ya, Bu. Oke, lanjut ya. Iya, Bu. Sekarang saham berdasarkan hak tagihnya itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu saham biasa dan juga saham istimewa. Saham biasa itu merupakan saham yang keuntungannya itu hanya diambil dari capital gain dan juga dividen. Sedangkan saham istimewa itu yang keuntungannya itu apabila suatu perusahaan mengalami kebangkrutan, maka penjualan aset tersebut akan dibagikan oleh investor pemegang saham istimewa ini. Sekarang lanjut ke jenis saham yang ketiga, yaitu berdasarkan kinerja perdagangannya. Yang pertama ada blue chip stock, income stock, growth stock, speculative stock, dan yang terakhir adalah counter cyclical stock. Oke, materinya cukup di situ. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan anak-anak? Sementara belum, Bu. Sementara belum. Yang lainnya gimana? Ada yang tanya? Halo. Sementara belum, Bu. Oke. Sekarang kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Ibu akan membagi kelompok itu menjadi 2 kelompok yang beranggotakan kelompok 1. Silahkan diperhatikan ya anggotanya. Yang pertama ada Ella, Mima, Rindi, dan juga Ayu. Pertanyaannya silahkan dicatat ya. Sudah menyiapkan catatannya? Sudah. Oke, pertanyaan untuk kelompok 1 yaitu apa keuntungan yang diperoleh ketika berinvestasi saham? Jelas? Jelas, Bu. Oke, sekarang kelompok 2 yang anggotanya itu ada Mbak Fitria, Ica, Nisa, dan juga Lia. Pertanyaannya silahkan dicatat ya anak-anak. Apa resiko yang diperoleh jika berinvestasi saham? Ibu akan memberikan waktu kalian 5 menit ya, cukup ya. Apabila ada yang sudah duluan bisa dijawab. Silakan. Bu, saya. Ya, Mbak Mima. Kelompok 1 ya. Iya, Bu. Ya, silakan dijawab, Mbak. Keuntungannya yaitu berupa dividen dan capital gain. Betul sekali, keuntungannya itu ada dividen dan juga capital gain. Itu tadi sudah Ibu bahas di depan tadi. Betul, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2 sudah apa belum? Sudah, Bu. Sudah, ayo silahkan. Jadi resikonya yaitu yang pertama capital loss dan resiko kebangkrutan. Ya, betul sekali. Capital loss itu kebalikan dari capital gain, yaitu penurunan harga saham.
Nah, resiko kebangkrutan itu sangat berisiko sekali ya. Jadi kita patut berhati-hati dalam memilih emiten. Oke, sekarang lanjut. Kita review pembelajaran bersama-sama ya anak-anak. Halo. Ya, Bu. Oke, tadi subbab yang pertama definisi pasar modal. Nah, pasar modal ini tadi merupakan pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana di dalamnya terdapat aktivitas penjualan maupun pembelian surat-surat berharga seperti apa anak-anak? Saham, Obligasi, dan surat berharga yang lain? Yang lainnya. Nah, diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan juga underwriter. Sekarang ke jenis-jenis pasar modal. Ibu beralih ke slide-nya ya, biar kalian bisa membaca. Nah, jenis-jenis pasar modal ada apa saja anak-anak? Yang pertama, pasar perdana. Yang kedua ada pasar sekunder. Yang ketiga pasar paralel. Yang keempat ada pasar keempat. Oke. Sekarang manfaat pasar modal tadi memberikan manfaat bagi tiga pihak. Yang pertama ada pihak emiten. Yang kedua bagi investor. Oke, yang ketiga bagi Pemerintah. Oke, berarti kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu. Sekarang masuk ke jenis-jenis saham. Jenis saham tadi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama berdasarkan cara pengalihannya itu dibagi menjadi 2 lagi. Ayo dibaca bareng-bareng. Saham atas. Saham atas nama. Kemudian saham atas unjuk. Lanjut, berdasarkan hak tagihnya itu dibedakan menjadi 2 macam juga, yaitu saham biasa. Ayo yang lainnya silahkan ikut mereview Saham istimewa. Yang kedua saham istimewa. Betul sekali. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan kinerja perdagangannya. Itu ada 5. Ayo, kita ucapkan bersama-sama. Yang pertama ada blue chip. Kemudian yang kedua ada income stock. Yang ketiga ada growth stock. Yang keempat ada spekulatif stock. Yang terakhir yaitu counter cyclical stock. Oke. Bagus. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sementara belum, yakin? Yakin. Oke, kalau begitu Ibu mengakhiri pembelajaran boleh? Boleh, Bu. Oke, kalau begitu Ibu mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Nanti apabila ada yang ditanyakan bisa WA Ibu secara pribadi, mungkin Bu minta materinya Bu, atau Bu ini apa ya Bu tadi kurang jelas penjelasannya. Begitu ya anak-anak, bisa WA Ibu, nggak usah sungkan-sungkan. Oke? Ya, Bu. Oke. Baik, kalau begitu sekian materi atau pembelajaran yang Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang Ibu ucapkan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak, bisa live sekarang.